nasional itu, atau zakat al-amal, zakatul kas wal amal wal mihan al-hurrah ya. Seperti kita sebagai para tenaga di dunia kependidikan ya, atau di dunia kesehatan, pengacara, akuntan, konten kreator dan lainnya, itu pendapat cara menunaikan zakatnya dua pilihan. Yang pertama tahunan apabila total salary, gaji ke-13, THR, bonus, dan lainnya dalam satu tahun itu mencapai 85 juta jika kita asumsikan 1 gramnya 1 juta. Maka sudah nyampe ambang batas, tunaikan 2,5%. Atau jika tidak ingin 1 tahun, maka boleh per bulan. Per bulan ini berarti kalau ASN kan sudah tahu ya perkiraan pendapatan per tahun pada umumnya, maka ia bisa mengkalkulasi kira-kira pendapatan 1 tahun berapa, kemudian dibagi 12. Potret ini kalau dari sisi fikih bisa dikategorikan sebagai titipan atau juga bisa dikategorikan sebagai membayar zakat sebelum waktunya atau nyicil zakat. Kira-kira kalau kita hitung itu dengan angka dibagi 12 ya sekitar 6.530.000, ditunaikan zakatnya sekitar 150.000 rupiah. Yang kedua zakat perusahaan. Zakat perusahaan ini per tahun apabila dividen yang dicatat oleh perusahaan mencapai minimum 85 juta ditunaikan 2,5%. Kalau angka 85 juta sangat kecil bagi perusahaan, umumnya perusahaan pasti ya wajib zakat. Nah, hari ini memang kita di tengah tantangan bahwa perusahaan ini tidak banyak yang menunaikan zakat. Nah, salah satu contoh terkait dengan mekanisme BSI di pekan lalu itu menunaikan zakatnya sebesar 223 miliar. 223 miliar itu 2,5% dari laba perusahaan. dari laba perusahaan. Biasanya teknisnya adalah karena zakat perusahaan itu adalah zakat para pemilik saham, para owner, maka RUPS Forum RUPS itu memberikan kuasa kepada manajemen untuk menunaikan zakat atas nama para owner. Sehingga Bapak Ibu yang memiliki saham BRIS, saham BSI, tidak perlu lagi menunaikan zakat karena zakat para pemilik saham sudah ditunaikan oleh manajemen di tahun buku ini sebesar 223 miliar. Nah, ini juga pilihan uh, pilihan uh, pilihan di dunia filantropi ya, di otoritas partai internasional seperti Baitul Zakat Al-Kuwaiti, kemudian lembaga fikih organisasi konferensi internasional. Karena kalau kita memilih pilihan lain tidak berzakat karena hanya masalah entitas dan tidak entitas, atau karena masalah ini aset negara, aset publik, maka kita abai akan kepentingan untuk apa, di mana jumlah untuk apa di Indonesia sangat besar. Nah, dengan memilih contoh BSI kudu berzakat, terlepas dari pendapat-pendapat fikih, maka itu lebih berkah mengambil pendapat tentang khulqah, sebagaimana zakatul an'am, sebagaimana zakatul an'am, dan mengambil syahsiah itu barang yang disampaikan oleh sebagian ahli fikih dan ahli hukum positif. Kemudian yang ketiga ini hasil investasi. Hasil investasi berarti kan kalau kita berinvestasinya ada dua kamar ya. Kamar pertama penyertaan langsung. Jadi kita sebagai pelaku usaha, kita sebagai pengelola atau penempatan kita di sektor real, atau kita penyertaan tidak langsung di efek ya, seperti saham syariah, reksadana syariah, sukuk negara, sukuk retail, sekuritas crowdfunding, atau kita investor di peer-to-peer lending syariah, atau deposito mudharabah, tabungan mudharabah. Nah, maka zakatnya tahunan 85 juta, 2,5% dari laba bersih, dari kupon, dari capital gain, dari dividen. Nah, kemudian yang keempat, perdagangan. Nah, perdagangan ini berarti dia adalah jualan, dia adalah tajir. Jadi masuk dalam kategori nomor 4 apabila yang diperjualbelikannya itu adalah komoditi. Komoditi ya seperti beras ya, seperti alat-alat bangunan dan lainnya. Jadi tahunan 85 juta keuntungan ditunaikan 2,5%. Nah, bedanya memang dari nomor 3 dan nomor
dua. Kalau di empat ini memang ada pesan khusus dari Rasulullah dalam hadis Samurah itu karena yang berun anu fiqh suraka mimman bil bayin. Jadi jadi eh, hadis ini menjelaskan bahwa eh, inventory atau komoditi yang diperjualbelikan harus dijadikan item untuk melakukan simulasi penghitungan zakat. Nah, dari sini coba ditelaah beberapa penafsiran. Ada tiga para tabi'in kibar ya, seperti Hasan al-Basri, Maimun bin Mahran, dan An-Nakha'i menafsirkan kata-kata komoditi harus dijadikan item untuk melakukan simulasi. Nah, kemudian dibuat ya oleh para ahli fikih yang mungkin banyak keterbatasan dalam bab akuntansi dengan inventory aset yang tidak terjual, objek trading yang tidak terjual di periode tersebut, di luar alat-alat produksi, ditambah uang kas, ditambah piutang lancar, dikurangi utang perusahaan di periode tersebut, dikurangi biaya operasional kali 2,5%. Nah, uh, memang ini hanya contoh, dan jika ada model simulasi lain yang lebih pas sesuai dengan ilmu akuntansi, maka mungkin itu bisa jadi rujukan. Uh, mungkin jika memang ada dari Ikatan Akuntan Indonesia memberikan simulasi yang tepat, uh, itu bisa jadi rujukan. Intinya sih bagaimana memudahkan, tetapi juga mempertimbangkan hadis Amr. Biasanya saya kalau dalam praktek hari-hari ini, kalau banyak orang nanya, saya sampaikan ini, tapi jika mereka kesulitan, udah saya bilang, Bapak jualan apa perusahaan? Kalau perusahaan udah ambil aja 2,5% dari laba bersih per tahun. Kalau Bapak memang tajir, jualan langsung, jualan beras, udah Bapak keuntungannya berapa? Net keuntungannya berapa? Kalau net keuntungannya 85 juta, ya sudah 2,5%. Mungkin itu sampai kita menunggu rilis model formula penghitungan zakat trading ini dari otoritas atau dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kemudian nomor 5 ini hasil sewa ya, seperti kos-kosan, rental mobil, perhotelan, rumah sakit ya. Itu pilihannya ada dua. Pertama tahunan seperti zakat perdagangan, yang kedua atau mengikuti zakat pertanian setiap bulan, tetapi yang dikeluarkan 5% apabila hasil sewa mencapai minimum 6.530.000. Nah, kemudian emas. Jadi emas ini sebelum kita ke simulasi ada dua hal. Yang pertama, ada beberapa jenis emas yang tidak wajib zakat, yaitu emas yang statusnya dalam cicilan, seperti cicilan ya cicilan emas, emas yang statusnya sebagai kolateral atau piutang, atau emas yang digunakan sebagai perhiasan oleh ibu-ibu dalam keadaan lazim. Karena itu berarti komponen emas wajib zakat yang pertama adalah logam mulia, emas yang tidak digunakan sebagai perhiasan, dana tunai. Nah, itu wajib zakat rumusnya apabila bulan pertama dan bulan ke-12 mencapai minimum 85 gram emas. Jadi misalnya Ibu A di Januari punya emas 80 gram, belum wajib zakat. Di Februari saldo emas naik jadi 85. Itu juga belum wajib zakat, tetapi argo 12 bulan yang akan dilewati itu wajib zakat. Mulai jalan argo haul. Nah, itu berarti kalau memang Februari saldo emas yang dimilikinya 85 gram, maka tinggal ditunggu nanti di Februari tahun berikutnya. Jika saldo emas mencapai minimum 85 gram, maka sudah wajib zakat ditunaikan 2,5%. Ditunaikan 2,5%. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, contoh dari 7 objek atau jenis aset wajib zakat. Di sini disampaikan bahwa penanggalan hauliyah yang dimaksud itu boleh hijri, boleh masihi, sebagaimana yang disampaikan oleh putusan Lembaga Fikih Oki, Darul Ifta Al-Misriyah, Majma' Buhus Al-Azhar, termasuk Al-Qardawi. Jadi pilihan memudahkan. Begitu pula dengan 2,5%, walaupun di sebagian dapur fikih itu membedakan antara Masihi dengan Hijri dari sisi 2,5 ya, 2,5%, 2,5 versi Hijri atau 2,6 sekian kalau mengikuti
penanggalan Masehi ya. Nah, tapi di bab ini kita mengikuti putusan bahwa sudahlah 2,5%, baik menghitung dari Ramadan ke Ramadan atau dari Januari ke Desember untuk memudahkan. Demikian Bu Rahma, Bu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.